Malam guys, saya akan buktikan kepada Anda ini. Jadi saya akan membuktikan kepada Anda bahwa satu, saya mengganti kapiler. Anda ntar dengar videonya, yang punya bilang 3 tahun lebih, bahkan bisa 4 tahun karena ini zaman masih COVID. Ini sempat saya mengganti kapiler. Jadi pada saat itu belum saya uji kemudian tidak dililit di pipa isap. Jadi saya mengerjakan ini hampir 4 tahun. Anda akan dengarkan ini dari konsumennya. Saya ketemu lagi dengan kulkas LG yang pernah saya ganti kapiler. Apakah filter ini kotor? Saya akan buktikan kepada Anda juga, saya bongkar filternya. Kasus ini sebenarnya ini gara-gara dicabut dan listrik mati hidup. Karena wilayah saya ini lagi 2 minggu yang lalu lah, 10 hari kesini ini angin, listrik mati hidup. Ini tidak dingin. Kapiler yang saya ganti hampir 4 tahun yang lalu ini saya juga lupa. Intinya kemungkinan ini 2 meteran. Dan saya rubah dililit. Setelah saya uji kemudian saya lilit ke isap. Anda akan saksikan. Dan filter saya potong, ini bersih. Dulu saya menggunakan metil. Menggunakan metil setelah 4 tahun, 3 tahun lebih ini zaman COVID. Ini tidak ada potensi kompresor rusak ternyata. Anda akan saksikan dan saya buktikan untuk Anda di video ini. Saya dulu mengganti kapiler di kulkas LG yang mampet dan bertahan 4 tahun guys. Anda saksikan ini. Anda akan lihat instalasi ini yang punya bilang ini memang bekas saya ini. Sudah 3 tahun lebih ini. Pernah saya ngalamin ganti kapiler ini tempo dulu. LG ini. Ini instalasi saya. 3 tahun lebih bisa ya, 4 tahunan ya. Oke guys. Jadi Anda saksikan, saya buktikan kepada Anda ini. Ini dingin separuh. Ini gara-garanya. Ini pun karena faktor angin juga ini. Luar biasa. Saya akan cek bahwa ini mampet atau ini bocor. Lap kotor mas. Oke BG lemah. Ini ya. 3 tahun lebih ini saya malah nggak ingat. Instalasi masih sama. Ini saya akan buktikan kepada Anda ini. 3 tahun lebih filter ini seperti apa. Ganu apa kapan? Iya.
panas. Ini ganti ini saya malah lupa ukurannya berapa, kemudian panjangnya berapa. Oke guys, jadi ini kapiler saya dulu belum istilah kata uji. Jadi saya sekarang bekas saya ini 3 tahun lebih ini masih di luar. Jadi saya lilit lagi di isap untuk ngurangin kadar dingin di pipa isap. Jadi saya lilit di isap. Oke. Baru dari isap dililit pipa balik ini. Kapilernya kemudian lari ke filter. Ini dulu saya menggunakan lubang kalau nggak salah ini 28 ini. Lupa ini sudah lama. Sudah saya pasang filter kemudian. Oke guys. Tadi saya tidak ada suara karena ini posisinya pas mau buka, banyak suara masjid sehingga saya mic saya matiin. Jadi seperti itu. Kapiler dililit, diisap baru ke kapiler, ke filter. Oke, saya akan las. Ini las filter, ini sambungan filter. Ini dari gaya pengisian, gaya sambung kapiler ini masih sama sampai sekarang, hanya perubahannya kalau ganti kapiler dililit. Jadi ini mengalami benar-benar mampet ini dulu. Filter sudah saya buka, ini aman walaupun pakai metil, kemudian ini nggak ada masalah. Ketemu lagi kompresor masih bisa, tapi ini kan gara-garanya kan listrik mati hidup, angin, kemudian ini paginya dicabut supaya leleh. Ini filter sudah saya pasang. Pasti saya colokin lagi untuk bersih debu las-lasan. Ini pengisian terlalu pendek, saya potong, kemudian saya akan sambung dengan pipa kecil. Jadi kalau ada masalah apa-apa, ini tidak terlalu ngepres, ini aman. Jadi kalau saya seperti itu. Ini saya urekin dengan tang kecil yang lancip. Oke. Jadi ini saya membuktikan kepada Anda ini bahwa bekasan saya menggunakan metil ini masih hidup hampir 4 tahun. Ini zaman COVID masalahnya, ini orangnya bilang. Nih sudah saya lilit, diisap kapilernya. Dulu tidak. Ini kalau nggak salah ini 2 meteran ini. Saya lupa ini karena sudah termasuk lama ini. Dan saya ini rubah sekarang menggunakan
dililit di pipa isap, baru masuk ke filter. Tentu perubahan ini karena berdasarkan uji. Ini menjadi keringat diisap. Saya akan sambung kapilernya dan vakum di filter ini. Saya sambung kapiler dan vakum di filter. Ini tidak di flashing ini. Dulu pun saya tidak flashing karena kapiler memang benar-benar buntu. Apa urusannya dengan sebuah flashing? Kapiler memang buntu, berarti ini ganti kapiler, kan langkahnya seperti itu. Saya pasang vakum nih. Jadi ini perubahan, Anda bisa tahu ini berdasarkan tahun demi tahun. Kemudian saya teliti, ternyata dulu saya mengerjakan tidak dililit diisap, kan jadi ada perubahan. Sebenarnya ini untuk Anda ini para pemula. Artinya konten ini sudah disempurnakan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alamin. Jadi saya sempurnakan. Saya akan las ini. Wow, ini si cetok jatuh. Tapi aman. Ngelas ini harus bawah ini sampai neler ke bawah, artinya leleh ke bawah. Jadi sudah pasti ini nutup bagian yang tidak kelihatan. Ngelasnya jangan pas lubang yang masuk kapiler, jadi di atasnya, supaya kenapi ini turun nyari lubang. Seperti itu teorinya. Ini saya colokin, kemudian saya buang kerak las-lasan lagi. Ini lampu HP mati, kemudian ini musim rame ini para masjid sebelum buka, jadi saya mic saya matiin. Oke, saya lagi bersihin kerak las-lasan setelah las kapiler dan vakum kapiler. Dan pengisian kalau ngepres panjangin dulu dengan pipa, kemudian supaya kalau ada masalah gampang. Ini semua ini untuk Anda ini, supaya Anda paham ini bahwa saya konten ini berdasarkan uji. Saya membuktikan kepada Anda ini bahwa metil tidak ada hubungannya kalau tiga tutup. Jadi mesin kompresornya ini masih tetap hidup. Ini isap sudah salah sambung. Kemudian saya uji, takutnya ini ngelasnya bocor. Kalau bocor dikasih korek, ini ngisep ini pengisian. Las-lasannya ini ngisep, masih ada kebocoran. Dan vakum ini tidak mau berhenti ini. Ini sederhana sebenarnya, tapi ini dari awal ini sudah pasti ketahuan sebenarnya las-lasan bocor atau tidak. Jadi las-lasan bocor atau tidak, setiap isap ini Anda tutup kemudian kasih korek. Kalau menghisap berarti ini masih bocor. Kalau tidak, vakum ini semakin habis. Anginnya ini semakin habis. Jadi angin dari vakum ini ditutup, pengisian ini semakin habis. Jadi ini sederhana, tapi sebelum melangkah ke pengisian sudah ketemu ini.
Oke, ini sudah saya pastikan ini tidak ada kebocoran di las-lasan pengisian saya ini. Saya tinggal pasang pentil pengisian menggunakan kapiler. Oke. Saya masukin pengisian dengan menggunakan kapiler. Kenapa menggunakan kapiler? Ini sebenarnya banyak yang bertanya. Satu, kapiler ini bisa dikendalikan karena masuknya kecil, jadi 3 pengendali. 2, dari kapiler, kemudian dari keran manifold ini sudah pasti bisa dikendalikan semuanya dan cepat. Kalau misalkan berlebih, di kapiler ini keluarnya juga sedikit, jadi mudah dibaca. Nguranginya ini mudah dibaca, tidak terlalu berlebih. Jadi menggunakan kapiler. 3 ini kapiler ini semeternya misalkan 7.000 lah, diambil 7.000, 1 meter. Setiap pengisian dipotong 10 cm, berarti 10 kulkas, otomatis setiap 10 meter harga 7.000. Sedangkan kalau menggunakan pentil ini 7.000. Barusan saya beli nih untuk ngisi kulkas R600. Jadi ini selisihnya jauh, 71%. Oke, saya akan uji buka si filter bekas saya 4 tahun 3 tahun yang lalu ini. Apakah kotor atau bersih atau masalah bagaimana? Ini ini bersih, ini aman, ini sebenarnya nggak diganti juga aman. Ini filter yang saya pasang asli ini. Nah, ini saya uji lagi nih vakum. Jadi kalau ditutup, kemudian vakum ini semakin habis pengisian. Ya Pak, lagi ngisi suara. Kalau saya tutup pentil pengisian, ini vakum semakin habis ini. Berarti kalau semakin habis dan korek dimainkan, ini artinya vakumnya ini aman dan tinggal saya pasang selang. Kalau tidak beres berarti sambungan di selang, karena posisi tadi itu sudah ketahuan dari awal. Jadi caranya ini dari awal semuanya sudah ketahuan sebenarnya di kulkas ini. Saya akan pasang selang pengisian. Saya pasang selang pengisian dan langsung vakum ini. Saya akan vakum. Ini lampunya gelap juga nih di rumah ini. Jadi ini sudah dipastikan semua antara isap, ini kapiler ini. Yang sekarang tuh saya coblos itu dulu itu. Jadi perubahannya sekarang dan dulu beda. Tadi dari awal ini masih dililit, digulung dan diikat. Kalau semakin kecil keluar dari vakum, ini semakin habis. Dan kalau kira-kira dikorek tidak nyala, ini Anda buang menggunakan freon ini, buka ini freon. Anda buka, kemudian sudah keluar di vakum besar, tunggu sampai lambat dan dilas. Kalau masih banter ini takutnya dilas keluar. Jadi amannya sampai lambat lagi, freon ini keluar sampai lambat. Jadi ini freon ini yang keluar, bukan angin. Saya akan tutup vakum ini. Empat tekanan atau 3 kira-kira rapet dengan perasaan ya las.
saya las vakum kapilernya. Oke, saya tutup. Biarin sampai hitam, jangan langsung ditekan freon karena takutnya jebol, rembes. Biarin agak dingin. Kalau ada kain basah, olesin kain basah. Kalau sudah benar-benar sedikit dingin, ini bisa Anda masukin. Anda masukin freon, buka freon. Buka ini jarum sama mentok. Jadi nggak urusan ini, masuknya kapiler ini kecil lubangnya. Sama mentok. Dan dibiarin. Selama isi freon, saya pastikan ini tidak mampet walaupun ini tanpa menggunakan metil. Saya di belakang terus, Anda akan tahu saya belum ke evap. Jadi ini rakitannya sudah seperti itu. Oke. Saya hanya 2 titik potong filter tadi dan pengisian. Jadi saya menguji Anda. Oke. Saya tetap tekan, freon tetap keluar. Kalau pengisian ini kapilernya semakin panjang, ini ngisinya pun semakin lambat. Tidak, kalau semakin pendek ini masuknya memang besar. Misalkan tinggal 10 cm, ini cepat masuknya. Kalau ini dingin di kapiler jadi lambat. Saya biarin terus sampai tekanan ini kira-kira filter anget. Jadi saya kalau ngisi freon itu modelnya seperti itu, tekan terus sampai filter ini anget. Kalau tidak anget, tekanan sudah lama, ini pasti masalah, ada sumbat, ini mampet. Saya pegang pres seperti biasa. Semakin anget apa tidak, ini kan berasa. Artinya freon ini keluar ke proses kapiler. Saya biarin sampai tekanan ini di atas 10. Makanya saya nongkrongnya di bagian belakang kompresor terus. Terakhir baru ke kira-kira sudah anget kapiler filter, baru saya masuk ke evap. Saya pastikan bunyi kapiler kemudian dinginnya sampai mana, kira-kira seperti itu. Jadi ini sederhana ini. Intinya sudah tidak mampet kalau filter ini sampai anget. Saya pegangnya kapiler, isap, pres, kemudian filter. Saya akan tutup. Tekanan ini sudah berapa ini? Ini hampir 18, 20, tapi kan ini vakumnya tidak pas. Jadi ini bisa paling 16, 17. Tapi ini tidak jadi masalah kalau tukang ini tahu. Saya tidak menggunakan tang ampere, walaupun tang ampere ini di jaket saya, perasaan kelamaan ini bukanya. Seperti itu rangkaian kapiler dililit diisap. Jadi ada sebuah perubahan ini dari tahun ke tahun. Makanya saya unggah konten ini setelah saya sempurnakan, tapi menurut saya, ide-ide saya berdasarkan yang lalu-lalu. Oke. Saya akan tutup. Ini kompresor ALG asli ini, yang masih aslinya. Jadi kulkas LG 1 pintu yang masih aslinya.
saya biarin terus, tetap biarin terus ini sampai tekanan ini memenuhi syarat. Filter anget, kapiler, tekanannya berapa, kemudian saya masuk baru ke evap. Jadi saya modelnya seperti itu. Ini kapiler mulai sedikit anget ini. Sedikit hangat menghilangkan dingin di pipa balik. Jadi sederhana ini. Ini tekanan 20-an ini. 20 di manifold ini paling 18. Saya akan coba lihat di dalam ini. Saya akan lihat di dalam. Saya menggunakan senter dulu HP. Kalau kira-kira dinginnya sudah merambat, ini kalau dengan mic bunyi ini kasar, ini dinginnya berbeda berjalan, ini berarti sudah memenuhi syarat. Artinya kalau separuh lebih ini hitungan berapa menit, 20 menit saja sudah melingkar semua sampai muter ini. Jadi sederhana ini, tekanan berapa, dinginnya sampai hampir mutar, ini sudah pasti hitungan jam misalkan, ini sudah pasti asing semua. Jadi seperti itu, mudah sekali. Kulkas LG yang masih menggunakan kapasitor. Dua meteran ini kapiler kalau nggak salah, 0,28 kalau nggak salah ini. Saya lupa sih. Oke guys,